Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG berhasil rebound dari support psikologisnya di angka 7.000 dan naik 1% lebih. Selain video ini kami juga mengupload dari video pada jam 8 malam nanti kami analisa satu emiten yang masih terus diakumulasi Vanguard dari awal tahun 2024 sampai akhir tahun ini. Dan secara teknikal saat ini masih bergerak naik. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak sideways, tapi ternyata JP Morgan dan BlackRock berbeda arah pergerakan di bulan ini. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa naik melewati garis EMA 50-150 saat ini sekitar angka 820. Dan jika kita perhatikan pada tanggal 10 Desember S mulai bangkit dari downtrendnya, dan pada tanggal 11 Desember berhasil lanjut naik mengetes garis EMA 50-150, tapi bisa kita lihat ternyata masih gagal break, sempat terkoreksi kembali ke 800 yang saat ini masih berupa daerah support. S hari ini masih bisa bertahan dan naik 1% lebih ke 810. Jadi secara teknikal untuk tren jangka pendek S masih sideways. Sedangkan untuk tren jangka menengah memang saat ini tren X masih belum oke karena masih bergerak downtrend. Tapi minimal saat ini X sudah mulai terbentuk high low. Dan jika kita lihat pemberitaan terbaru untuk saham X dengan judul keputusan akhir tahun mereka yang serok jumbo saham X. Jadi X memang ada rencana untuk mengganti namanya dan sejumlah pemodal kakap mengakumulasi jumlah saham perseroan ini. Tapi menjelang tutup tahun beberapa di antara mulai berbalik arah melepas sebagian pemilikan mereka. Dari data Bloomberg, JP Morgan memborong jumbo saham X pada April. Saat itu bertambah menjadi 217,21 juta per Juni. Dan jadi JP Morgan sebelumnya dari April sudah mulai masuk akumulasi. Tapi saat ini terpantau perbankan investasi ini memutuskan untuk melego sebagian saham X di kantongnya. Sebesar 3,78 juta lembar saham menjadi 219,90 juta lembar saham. Jadi pada saat Desember sudah mulai ada sedikit distribusi. Tapi jika kita baca lebih lanjut, tapi untuk BlackRock justru berbalik arah mengakumulasi. Dan sepanjang bulan ini 2 bulan berturut-turut, sebelumnya itu di bulan November dan Oktober BlackRock terpantau keluar. Tapi di bulan Desember BlackRock terpantau mulai masuk akumulasi, walaupun akumulasinya tidak besar, hanya sekitar 37.711 menjadi 174,50 juta lembar. Jadi JP Morgan bulan ini mulai keluar, sedangkan BlackRock bulan ini terpantau masuk akumulasi. Dari data analis, jika kita lihat analis masih menjagokan saham X di sektor retail. Dari total 25 analis yang mengulas saham X mengantongi 20 rekomendasi untuk beli. Sisanya 3 analis menyarankan tahan dan 2 sisanya menyarankan untuk jual. Untuk target harga rata-rata 12 bulan itu berada di sekitar 1042 per lembar saham. Jadi ini potensi return itu sekitar 25% pada saat penutupan di sekitar 830. Jadi saat ini secara pergerakan X memang masih sideways. Investor besar dunia seperti JP Morgan terpantau keluar. Tapi jika kita lihat broker summary untuk saham X, kenaikan hari ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dari data pergerakan asing memang terpantau dalam 1 bulan terakhir ini asing mulai keluar. Hari ini walaupun ada akumulasi, ini akumulasi masih kecil. Tapi secara teknikal menurut saya S masih menarik untuk coba dipantau. Apabila teman-teman sudah punya juga menurut saya masih bisa di hold sama 800 tidak tembus. Karena saat ini sudah mulai terbentuk high low dan secara pergerakan juga mulai ada akumulasi, sehingga saya lihat S minggu ini masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 150. Menarik apabila S berhasil break garis EMA 150 ini kan secara teknikal akan mulai uptrend dengan target terdekat berikutnya di sekitar 850. Jadi untuk yang ingin coba entry misalnya bisa wait and see di sekitar 800 kembali untuk buy on support, atau tunggu S berhasil break garis EMA 150 untuk buy on breakout. Dan target jangka pendek di 850 dan target lebih jauh apabila berhasil break garis EMA 50-150 di sekitar 880 sampai 900 untuk target berikutnya. Sedangkan untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah di sekitar 750, mungkin bisa jadikan 800 untuk trailing stop. Selama S masih kuat di atas 800 minimal masih akan sideways. Selanjutnya saya coba analisa AMRT yang bisa kita lihat hari ini juga naik lumayan tinggi 5% lebih ke 2940.
Secara teknikal MRT juga masih belum oke, masih berada di bawah garis EMA 50 150. Tapi jika kita perhatikan dari November, MRT selalu kuat berada di atas support 2800. Jadi walaupun sempat berada di bawah 2800, tapi cara candle 2800 saat ini masih berupa daerah support. Candle hari ini lumayan solid, dan jika kita lihat sekarang dekat dengan garis EMA 150 di sekitar 2990 dan harga 3000. Dan dari data broker summary untuk MRT, jika kita perhatikan di sini, asing terpantau masih terus keluar. Tapi kenaikan 5% lebih ini terpantau ada sedikit akumulasi. Jadi MRT apabila teman-teman saat ini sudah dapat sekitar 2800, menurut saya masih bisa hold dengan target jangka pendek to take profit menurut saya di sekitar 3000. Tapi untuk teman-teman yang hari ini belum sempat dapat, besok baru mau coba pantau, menurut saya wait and see dulu. Karena saat ini sudah dekat dengan harga 3000 dan garis EMA 150. Apabila ternyata besok masih lanjut naik tapi mencoba break 3000 masih gagal, tetap masih ada potensi untuk melemah kembali di bawah 2900. Jadi saat ini masih beresiko apabila teman-teman baru mau entry, karena harga saat ini lebih dekat dengan resisten daripada dekat dengan support. Dan untuk tren jangka menengah juga MRT masih belum begitu oke. Dan kenaikan hari ini juga akumulasinya tidak besar, jadi bisa saja ini hanya technical rebound karena sudah turun lumayan dalam. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah, pertimbangkan to take profit apabila MRT gagal break 3000 atau hold satu selama 2800 tidak terlewati. Jadi untuk teman-teman yang mungkin besok baru mau coba pantau, menurut saya lebih oke adalah coba tunggu kembali di sekitar 2880 sampai 2900. Apabila besok MRT terkoreksi tapi masih kuat berada di atas target harga ini, baru coba buy on support dengan target tetap di sekitar 3000 untuk target take profit jangka pendeknya. Selanjutnya saya coba update lagi sama apa bisa kita lihat secara teknikal juga sebenarnya masih oke, masih kuat berada di atas harga 1000 dan garis EMA 50 150. Jadi saat ini garis EMA 50 tepat di harga 1000, di bawahnya garis EMA 150 di sekitar 930. Dan cara tren jangka menengah MAPA juga masih bergerak sangat tren. Walaupun dalam 1 bulan terakhir ini mulai sideways karena masih kesulitan untuk naik di atas 1080 sampai 1100. Tapi walaupun gagal break, MAPA selalu kuat berada di atas harga 1000. Hari ini MAPA masih naik 3% lebih dan sempat menyentuh harga 1050 yang merupakan resisten minor untuk MAPA saat ini. Dan jika kita perhatikan di sini, kenaikan 3% lebih ini terpantau hanya ada sedikit akumulasi dan asing malah terpantau 3 hari terakhir mulai keluar. Jadi untuk MAPA secara teknikal saya lihat masih akan sideways, masih ada potensi untuk lanjut naik menuju 1080, tapi potensi untuk break 1080 seperti masih kecil karena belum terpantau ada akumulasi besar. Jadi apabila teman-teman sudah dapat sekira harga 1000, menurut saya lebih oke adalah pertimbangkan untuk swing take profit apabila ternyata MAPA tetap kesulitan untuk break 1080 sampai 1100 atau hold satu selama 1000 tidak terlewati untuk tren jangka menengah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.